Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan semua. Selamat datang di channel Suara Dewa Muda, channel yang membahas isu-isu nasional yang lagi hangat dan juga menjadi perhatian publik. Suara Dewa Muda membuka logika berpikir, bukan nyinyir. Untuk kali ini saya akan membahas tentang isu ijazah palsu Presiden ke-7 kita, Bapak Joko Widodo. Hal ini yang menghembuskan atau mendengungkan permasalahan ini adalah kita sebut dengan Roy Suryo dan kawan-kawan atau Roy CS ya. Nah, ini berawal dari gerakan mereka yang menghembuskan isu ijazah palsu. Sementara faktanya yang namanya seorang presiden, apalagi beliau juga pernah menjabat sebagai wali kota Solo 2 periode, itu artinya ya ijazahnya udah diverifikasi oleh pihak KPU sehingga lolos menjadi kepala daerah atau wali kota Solo. Yang kedua, beliau juga maju sebagai calon gubernur waktu itu DKI Jakarta. Tentu ijazahnya juga sudah diverifikasi oleh pihak KPUD Jakarta DKI. Logika berpikir seperti itu sebenarnya sudah menjadi pola pikir baku di masyarakat umum. Nah, setelah itu jenjang presiden RI 1 kita pasti tahu dong ya, pasti lebih teliti lagi, lebih ketat lagi, dan udah lolos. Artinya ya maaf nih, orang yang berpendidikan rendah pun tahu bahwa itu ijazah yang digunakan oleh seorang pejabat itu sudah melalui proses dan prosedur yang benar. Ditambah lagi sekitar tahun 2018 ya, ada seorang yang namanya Bambang Tri mengajukan gugatan terhadap ijazah palsu Pak Jokowi, dan hasilnya udah ingkrah, diputus pengadilan, sekarang pun belum keluar kayaknya. Bambang Tri diputus bersalah karena terbukti ijazah Pak Jokowi asli. Nah, anehnya sekarang ini tiba-tiba dimunculkan lagi isu itu. Nah, apa motifnya? Pasti ada motifnya. Secara umum kita menduga mereka itu sudah tahu bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, cuma niatnya bikin gaduh aja atau menyerang Pak Jokowi secara personal. Namanya karakter assassination, pembunuhan karakter seseorang. Jokowi sasi, jadi mendegradasi nama Jokowi biar prestasinya tidak sampai ke masyarakat. Nah, seperti ini berbahaya teman-teman. Jadi apa yang terjadi yang tidak baik bagi bangsa ini ya, kita sebagai masyarakat ya perlu untuk ikut meluruskan supaya tidak terjadi hal-hal yang berbau fitnah yang tidak benar tapi beredar di masyarakat seperti ini.
Jadi sebenarnya kasusnya adalah kasus yang sangat-sangat kecil ya, yang semua orang tahu bahwa ya memang udah asli. Apalagi dari pihak yang mengeluarkan, pihak kampus dari UGM-nya sendiri juga sudah menyatakan bahwa asli. Nah, mereka selalu berargumen bahwa tidak asli hanya berdasarkan penelitian mereka sendiri. Yang tidak sadar bahwa emang lu siapa gitu loh. Terus untuk apa meneliti? Ijazah Pak Jokowi, kenapa nggak ijazah SBY? Kenapa nggak ijazah Megawati? Megawati ada nggak ijazahnya tuh? Kalau ada diteliti dong. Jangan Pak Jokowi aja. Saya sebagai rakyat ya menuntut juga ini. Ya SBY ya gitu dong. Ngapain Pak Jokowi? Pak Jokowi yang sudah kerja keras membangun negeri ini, infrastruktur di mana-mana dibangun semua, dicaci maki orang kan, Indonesia Raya difitnah ya. Sekarang mau coba-coba lagi, mau dihidupkan lagi tuh ada apa? Ya, jadi kalau kalian bersikukuh untuk meneliti atau mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi, ya sekarang saya sebagai masyarakat juga mendorong kalian untuk meneliti dan juga mempermasalahkan keaslian dari mantan presiden yang lain. Itu baru fair ya. Jangan keluar-keluar di mana-mana. Peneliti kok keluar-keluar. Peneliti itu diam, banyak kerja, sedikit bicara. Kalau kalian ini kan banyak bicara, kerjanya nggak ada. Kerja apa? Masa lembar yang manual kalian teliti dengan digital forensik? Ya nggak nyambung bro ya. Yang ilmiah sedikit, masa nyebut-nyebut pakar, nyebut-nyebut ilmuwan, bahkan cendekiawan, tapi dasar hukumnya, data-datanya tidak kuat, ecek-ecek seperti itu dibantah sama anak SD gimana? Indonesia negara hukum, jangan dibuat main-main, memprovokasi rakyat, tidak percaya polisi, tidak percaya KPU, tidak percaya presiden apalagi. Wah itu mentalitas macam apa? Apa yang kalian berbuat ke negara ini selain cuma bikin gaduh aja? Prestasi nggak ada, omongnya banyak. Nggak cocok. Orang yang berprestasi malah kalian gerogoti nama besarnya. Sengkuni itu namanya ya. Apalagi yang Roy Suryo itu muak sudah tiap hari kalau debat itu, aduh, tidak mencerminkan orang yang berpendidikan sama sekali. Setiap terpojok, wah, langsung mencela, menguasai pembicaraan, membabi buta supaya lawannya tidak ada kesempatan berbicara. Norak banget itu bro. Itu bukan debat, itu bat kusir, kampungan ya. Jangan diteruskan, malu saya. Debat macam apa itu? Kalau ke pojok langsung
motong pembicaraan, ngeroyok sama teman-temannya, lawannya nggak ada kesempatan bicara. Seolah-olah ya benar itu, jangan banyak ngomong itu. Nah, moderator kemarin yang di Rakyat Bersuara, Bung Aiman Wicaksono, itu juga tidak bijaksana, tidak seperti namanya Aiman Wicaksono, kebijaksanaan orang yang beriman. Ternyata juga berat sebelah. Masa Bang Pitra ngomong belum selesai memberi edukasi pada Roy Suryo, langsung dipotong sama Roy Suryo, dan ujung-ujungnya mikrofon dikasihkan ke pihak Roy Suryo. Apakah itu adil? Host seperti itu sama sekali tidak adil dan sama sekali tidak berimbang. Aiman Wicaksono kalau tidak bisa menjadi host atau moderator yang adil, berhenti aja. Saya juga malu. Saya mengamati Anda mulai dari Anda masuk TV. Tapi makin kesini Anda makin miring. Malu-maluin aja. Hal yang sangat-sangat tidak bermutu lah, tidak berkelas juga. Kamu kasih panggung, diundang tiap minggu, keluar seenaknya sendiri tanpa aturan. TV punya kode etik jurnalistik, dipakai, jangan hanya sekedar menaikkan rating. Kalau yang seperti ini jadinya kan seperti debat kusir di pasar Senggol itu, udah karu-karuan itu. Kasih porsi yang adil. Ada kubu satu bicara, jangan dipotong dulu sebelum selesai. Kan begitu. Anda tahu itu. Tapi semenjak menangani isu-isu seperti ini, Anda terlalu kelihatan, berpihaknya terlalu kelihatan. Ya, kalau nanti saya lihat lagi Anda tidak netral, lebih baik berhenti. Acaranya juga dihentikan. Nggak baik seperti itu. Fitnah disebar di seluruh rakyat, bahkan udah berbuah. Ada yang kemakan juga. Yang wajar-wajar aja. Jangan menganak-finakkan fitnah. Media itu mencerdaskan, bukan menyesatkan. Kalau sudah tahu bobot dari masalahnya seperti itu, anak SD aja udah tahu bahwa ijazah itu sampai dipakai ke presiden, ya pasti asli. Yang mengeluarkan aja sudah bilang, pihak kampusnya udah bilang itu asli. Terus masih nggak percaya? Rendah banget cara berpikir Anda. Kalau ada materi seperti itu, langsung di-cut bahwa ini tidak memenuhi syarat untuk dipublikasikan di media televisi. Nah, itu namanya mencerdaskan, mencerahkan. Bukan Anda kasih panggung, malah cenderung condong ke pihak yang salah kaprah tadi. Gimana itu? Tidak semua rakyat itu bodoh dan bisa dibohongi. Ya, jadi saya kecewa banget ini. Acara seperti itu, masalah seperti itu dikasih panggung setiap minggu, dijadikan drama-drama bertele-tele, lebay. Kita udah
waktunya melesat untuk pembangunan negara ini, bukan mempermasalahkan hal-hal yang remeh-temeh seperti itu. Aduh, Eman, kamu gelar acara di televisi seperti itu, biayanya apa nggak mahal gitu. Tapi yang dibahas masalah seperti ini yang sudah baku. Ya, untuk acara rakyat bersuara katanya. Kalau tidak bisa netral, segera hentikan. Saya sebagai rakyat sangat-sangat muak melihat tingkah laku kalian seperti itu. Debat seperti itu tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak akan menimbulkan kesepakatan apapun kecuali rating TV yang meningkat. Apakah itu yang Anda cari? Peringatan buat Aiman Wicaksono. Nah, selanjutnya saya sering melihat pola-polanya ya, gayanya, model-modelnya. Dan model Roy Suryo gini itu model orang Jawa bilang kemelinti, merasa paling pintar, paling benar, paling hebat, pernah jadi menteri. Jadi menteri pas waktu Pancasila enggak hafal, lagu Indonesia juga tidak hafal. Gitu kok bangga, malu. Seharusnya malu. Sur, kamu seharusnya malu. Apalagi pernah menjadi narapidana. Apakah karena kamu pernah menjadi narapidana sekarang kamu dendam sama Pak Jokowi? Kalau itu yang terjadi, ya rendah banget kualitas pola pikirmu. Berbuat kesalahan, mendapat hukuman, tidak introspeksi, tidak mawas diri, malah mendendam kepada pemerintahan yang mengasih hukuman. Tuh, kamu dihukum kan memang ada kesalahannya, bukan tidak ada masalahnya terus dihukum gitu. Itu namanya kriminalisasi yang kalian dengung-dengungkan sekarang ini. Dikit-dikit kriminalisasi. Lah wong Anda nggak tahu arti kriminalisasi, nggak tahu kok. Teriak-teriak kriminalisasi aja. Waktu di Rakyat Bersuara, Bang Pitra Ramadhani menjelaskan arti kriminalisasi itu yang benar, tapi belum selesai kalian potong. Itu yang tidak benar. Kalian malu sebenarnya, tidak paham dengan arti kriminalisasi, tetapi berkuar-kuar seolah-olah menjadi orang yang dikriminalisasi. Padahal kalian sendiri itu yang mengkriminalisasi Pak Jokowi. Nah itu loh, wong Jawa bilang tuh, wong ngomong gak nonton jitoke. Jitokmu itu lebih kerong daripada orang yang kamu omongkan. Kamu mengandalkan apa? Tiap di muka umum senyum. Kamu kira terus orang yang senyum itu pasti baik gitu? Senyummu itu senyum kepalsuan untuk menutupi busuknya hatimu, jahatnya pikiranmu itu. Senyum orang yang lihat itu muak. Orang nggak punya etika kok. Namanya berdebat itu ya saling
memberi ruang untuk berbicara. Tapi kamu setiap lawanmu berbicara dan kamu terpojok, langsung kamu potong. Norak banget itu. Gitu mengaku sekolah tinggi, diketawain sama anak-anak. Anak sekarang pintar-pintar. Jangan merasa pintar, jangan merasa paling benar juga. Kita semua komponen anak bangsa ini harus bisa bersatu padu untuk memecahkan problematika, tantangan masa depan pada negara ini. Bukan membuat gaduh seperti itu. Ya. Kemarin juga begitu. Ketua Joman bilang alumni UGM, betul, alumni UGM S2, betul. Hanya karena S1-nya di Unlam, Universitas Lampung, kamu seperti orang kesetanan gitu. Emang apa yang salah dengan Universitas Lampung? Dari situ udah kelihatan, kamu tuh orang udah nggak punya pendirian. Jangan merasa sok pintar, ya. Masih banyak yang lebih pintar dari kamu. Ya. Jangan merasa sok benar. Tidak semua bisa kamu kuasai. Segera hentikan, ya. Perbuatan apa itu? Bikin gaduh aja. Masalah yang sangat sepele. Ya. Bukan hanya Suryo, Tifa juga berhenti. Rismon apalagi itu, ngomong kampungan banget itu. Rizal Fadila berhenti juga, jangan banyak omong, nggak ada isinya, rakyat udah muak. Saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.